Jadi di sini kita akan mencoba mengeksplorasi sebuah peninggalan leluhur yang berada di sebelah kebun ketela ini, teman-teman. Seperti kita ini, di depan kita ini adalah Gunung Welirang ya. Jadi untuk lokasinya itu ada di sebelah timur sana ya. Jadi kita akan mencoba mengeksplorasi tempat tersebut. Jadi terus penelusuran kita hari ini. Jadi di sini berada di pinggiran jalan raya ya. Dan di sebelahnya desa, pinggiran desa maksudnya. Seperti lihat depan kita ini banyak sekali lalu lalang kendaraan ya. Itu adalah jalan raya dari arah Pacet ke arah Jatirejo ya, ataupun Gondang Jatirejo, teman. Jadi sini jalannya itu lewat di sebelah kebun ketela ini ya, teman. Nah ini di depan kita ini ada sebuah cungkup yang sudah diugar ya, direnovasi. Nah di situ yang akan coba kita eksplorasi. Jadi hari ini kebetulan suasananya mendung ya, teman. Nah ini di tempatnya sudah di keramik, teman. Ini dikasih pagar pembatas mengeliling. Ini ada dua buah makam kuno yang bernisan batu andesit sebetulnya. Nah ini kayak semacam bibisan, teman-teman. Nah ini di sebelah ya, di sebelah selatannya ini juga ada, teman-teman, sebuah batu mirip-mirip batu meteor, teman-teman. Ternyata batu mortal stone atau batu lumpang, teman-teman. Nah ini warnanya kok mirip-mirip hitam pekat ya, dan sangat besar sekali ini. Nah, ini masih diuri-uri oleh warga ya, teman. Nah ini juga ada batu lumpang besar di sini. Ini ada kayak telur, teman. Ini masih utuh telurnya. Ada uang logam juga, kendi kecil ya, teman. Dari sebuah desa itu ya, yang dikenal dengan Sang Bau Rekso atau pendiri desa. Kemungkinan memang buah makam yang terbuat nisannya dari batu alam ini diduga sebagai pendiri dari sebuah desa ini. Dan ada semacam lumpang batu kecil yang artinya memang lumpang batu ini diduga adalah lumpang batu persajian atau perdupaan, yang diduga ada semacam situs religi, semacam kabuyutan atau kepercayaan asli Nusantara. Belum ada panteon-panteon semacam kemudian arca-arca yang bersifat Buddha maupun arca-arca yang bersifat Hindu menaikkan sebuah batu megalitik ya, bisa jadi batu lumpang besar mortal stone atau menhir atau dolmen atau kemudian lambang-lambang kesuburan lainnya yang identik dengan semacam ritual di sekitar area pertanian yang sangat luas, dengan harapan pada masa lalu tanamannya baik, panennya yang sangat melimpah. Coba kita kemudian menyusuri area ini dengan situs-situs yang beragam ya, yang lainnya ya. Nah, di sini ini ada semacam situs. Nah, jadi ini dimanfaatkan ya untuk air minum oleh masyarakat, juga untuk menanam cabai di sekitarnya. Namun sebuah fakta di sini memang ada batu dolmen ya, atau meja batu kecil persajian, dan ini juga meja batu besar yang ternyata memiliki motif-motif seperti
batu meteor, batu hitam ya. Dan siapa sangka ternyata ada semacam jejak-jejak leluhur kita yang dahulu mungkin ini batu alam yang sangat besar, namun kemudian leluhur kita memilihnya ya. Ya, rahayu, rahayu, rahayu Mbak, rahayu, rahayu, rahayu. Lah, ternyata kemudian di bawah batu besar ini ada mortal stone ya, atau lumpang batu. Coba kita bersihkan ya. Nah, kita bersihkan kotoran-kotorannya. Dan ini ada semacam lumpang batu pecah juga. Nah, ini jejak lumpang batu ya pecah ya. Nah, ini dahulunya mungkin tidak pecah. Jadi lumpang batu yang ini kelihatannya dari segi ukuran ini relatif kecil ya, relatif kecil. Kalau ini untuk menumbuk biji-bijian, untuk menumbuk kemudian umbi-umbian, ini terlalu landai dan kecil. Sehingga kemudian apa fungsi dan kegunaan batu lumpang ini, atau juga mirip dengan batu dakon dari segi ukuran ya, yang diduga kemudian pada masa lalu batu ini sebagai batu peringatan, batu lambang kesuburan, tempat duduk arwah nenek moyang, termasuk kemudian tetesan-tetesan air yang hujan untuk pertama kalinya yang ditampung ini bisa juga sebagai titi mongso ya, atau pranata mangsa. Sedangkan lumpang yang besar ini, yang dengan lubang yang besar, memang ini memiliki fungsi profan gitu ya, yang diduga batu lumpang besar ini untuk menumbuk biji-bijian, dedaunan, rempah-rempah atau umbi-umbian untuk kebutuhan pangan, untuk kebutuhan makan untuk sehari-hari. Sedangkan lumpang ini memang diduga memang dengan lubang yang relatif dangkal memiliki makna magis dan sakral. Termasuk bisa jadi ya pada masa peradaban kuno Hindu-Buddha, lumpang ini untuk menetapkan sebagai tanah sima perdikan area ini gitu ya, dimana dalam ceritanya dalam prasasti seorang pendeta Makudur gitu ya, dalam menetapkan upacara penetapan atau penusukan tanah sima perdikan itu kemudian memecah telur di atas batu kalumpang, menyembelih ayam di atas batu kalumpang, seraya kemudian menghadap ke utara, menghadap ke barat, menghadap ke selatan, menghadap ke timur, membacakan mantra-mantra dan doa-doa pada masa lalu termasuk dewa-dewi disebut. Setelah itu membacakan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan bagi siapa saja yang berbuat jahat di atas tanah sima perdikan. Dari 4 golongan, misalnya 4 catur warna ya, termasuk pada masa kuno itu masyarakat dibagi 4 catur warna, yaitu golongan Brahmana, golongan Kesatria, golongan Waisa, golongan Sudra, maupun di luar kasta ya, ada golongan Paria, Mleca, Tuca, ini merupakan golongan-golongan orang jahat, penjahat, dan lain sebagainya, itu orang-orang di luar kasta. Sehingga kemudian termasuk kemudian dari golongan 4 catur asrama ya, 4 catur asrama masyarakat dahulu dibagi menjadi 4 catur asrama dari segi usia, yaitu Brahmacarin, usia mencari ilmu sebanyak-banyaknya, usia anak-anak ya, Grihasta, yaitu usia berumah tangga, Wanaprasta, usia pensiun pergi ke hutan untuk menemui para pertapa, memperdalam dharma, dan Sunyasa, fokus meditasi ya, usia ini guna kemudian persiapan menjemput moksa. Nah, ini adalah 4 catur asrama. Dari 4 catur asrama maupun 4 catur warna, siapa saja yang berbuat jahat di area tanah-tanah sima perdikan dengan status batu kalumpang ini, kemudian akan mendapatkan kutukan-kutukan ya. Barang siapa saja yang melanggar ketetapan raja atau berbuat jahat tersebut, jika ke sungai akan dimakan buaya, jika ke hutan akan dipatok ular, jika ke laut akan dimakan ikan, kemudian akan direngkah kepalanya, akan disobek perutnya, akan diburai ususnya, akan diminum darahnya, akan dimakan otaknya ya, dan akan diperlantingkan dari tempat yang sangat tinggi sehingga hancur, remuk, dan binasa. Ini merupakan kutukan-kutukan pada masa lalu sebagai sebuah pranata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, guna bagaimana kemudian leluhur kita memiliki cara yang sangat unik untuk menata masyarakat Nusantara yang demikian besar, menata masyarakat Jawa yang demikian luas menjadi sebuah peranata yang sangat indah gitu ya, yang kemudian menjadi sebuah keteraturan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kemudian berbagai macam makna batu yang sangat besar di masa lalu dan konteks-konteks kesejarahannya gitu ya, akan semoga tetap memberikan manfaat gitu ya, manfaat serta kemudian pelajaran serta edukasi, serta juga membantu mungkin ya para pelajar baik di tingkat SD, SMP, SMA ya, mau untuk kemudian
yang dimana ada mata pelajaran sejarah atau sosial yang kemudian bisa kemudian video-video kita itu mencoba mereview dalam pandangan yang berbeda gitu ya, untuk membantu mengungkap atau menghafal kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di bangku sekolah. Semoga kemudian aktivitas kita bermanfaat dan ternyata tidak hanya bangku sekolah dan buku saja secara teoritis, kita langsung terjun di lapangan untuk membuktikan secara empirik, kredibel dan autentik bahwasanya keberadaan ya berbagai macam hal-hal seperti ini nyata adanya, bahwasanya pada masa lalu di suatu tempat tertentu di waktu itu ada semacam ritual ya, di mana kemudian masyarakat datang ke sini bersama-sama kenduri, bersama-sama makan bersama, guyup rukun sebagai sebuah peranata sosial, kerukunan, gotong royong, dan ini merupakan mahkota dari masyarakat Nusantara. Semoga bermanfaat.